tahun 2002 di SDN Banjar Asri sampai tahun 2008. Terus pada saat saya uang ya, saya sebagai honorer gaji pertama 75.000, terus naik menjadi 100.000. Sampai pada tahun 2008 datanglah rezeki itu ya, database, sehingga saya terekrut PNS tahun 2008 dan ditempatkan di SDN Paripurna 1 ini mulai 2008 sampai 2023 sekarang ini. Jadi lama saya mengajar mulai dari tahun 2002 sampai sekarang selama 21 tahun. Pertama saya kuliah di UNN mengambil jurusan akuntansi, lulus tahun 1997. Terus karena ada anjuran supaya ijazahnya itu setara dengan pendidik, saya kuliah lagi di PTSD UT, lulus tahun 2014. Awalnya saya memang pertama kali setelah saya lulus dari Universitas Muhammadiyah Malang jurusan akuntansi, saya kerja sebagai seorang akuntan publik selama 1 tahun. Terus saya ini tahun 2002 saya melamar pekerjaan di SDN Banjar Asri sebagai tenaga honorer dengan gaji pertama 75.000. Sampai pada tahun 2008 selama 6 tahun masuklah saya database, sehingga saya masuk PNS mulai 2008 dan ditempatkan di sini sampai sekarang. Dan sudah sertifikasi tahun 2011 langsung lulus. Karena yang saya dari kelas tinggi, kelas 6, untuk anak-anak dalam pembelajaran bisa kita arahkan, sehingga ya memang menarik sekali pengalaman yang saya dapatkan. Ini berkaitan dengan praktek usaha. Jadi anak-anak ini kita ajak untuk praktek sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada Pancasila dalam diplomasi, tidak hanya teori. Jadi kita harus melakukan pembiasaan yang mana anak-anak kelamaan itu terbiasa. Kita ambil contoh ya, dalam keseharian setiap pagi sebelum masuk anak-anak kita melakukan untuk karakter religi, jadi berdoa terlebih dahulu. Setelah itu anak-anak ini menyanyikan lagu Indonesia Raya, itu termasuk salah satu dari karakter cinta tanah air. Terus ini yang pengalaman yang agak sedikit ya yang saya dapatkan, anak-anak ini sulit untuk membayangkan. Jadi harus kita ajak untuk berpikir yang konkret. Nah, untuk berpikir konkret itu harus kita praktekkan. Jadi butuh praktek, bukan teori saja. Meskipun Islam itu sudah tahu yang konkret. Ya, baik sekali kerjasama dengan kemarin ada paguyuban, terus kita buat WA grup wali murid. Jadi kalau ada masalah dengan anak-anak di kelas, langsung kita menghubungi wali murid, dan wali murid itu kita panggil, kita tangani langsung karena di SD tidak ada BK ya, jadi wali kelas sebagai BK untuk kenakalan anak ya, untuk kesulitan belajar langsung kita hubungkan dengan wali, dia langsung berhubungan.
sila kedua Pancasila, anak ini mau meminjami temannya. Itu salah satu bukti contoh dari pengamalan sila kedua. Itu salah satu contoh. Okay? Terus barangkali ada anak yang sakit di kelas, kita ajak menjenguk. Itu juga penerapan sila kedua. Di kelas ini ya, di kelas kita ini juga ada anak yang berbeda agama. Terus antar agama yang berbeda ini anak-anak selalu gitu. Jadi di kelas ini selalu kita terapkan nilai-nilai Pancasila dalam prakteknya, bukan berkondisi atau berpusat pada diri saja yang sebagai motivator atau sebagai yang mentransfer ilmu, tapi yang paling dibutuhkan anak-anak yang penting prakteknya. Jadi penerapan nilai-nilai Pancasila kalau tidak dipraktekkan, anak-anak itu hanya menghafal. Jadi semua berpusat pada siswa. Kita ajak diskusi, kita ajak kerja kelompok, kita ajak kelompok, kita langsung praktek. Misalnya setiap hari Senin kita ajak kerja langsung, berarti anak-anak itu diterapkan sikap disiplin. Itu salah satu karakter juga. Ya. Jadi enggak selalu berpusat pada diri. Kita tekankan pada pendekatan yang berpusat pada siswa. Pembiasaan. Setiap hari kita biasakan. Sebelum masuk, mahasiswa harus dulu dibuka, terus saling bersalaman atau berjabatan tangan sama bapak ibu. Ibu depan itu ya, depan sudah ada yang menyambut bapak ibu guru. Terus sebelum masuk ke kelas juga ada yang menyambut wali kelas. Terus di dalam kelas berdoa, ya setelah itu membaca Pancasila dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Itu pembiasaan yang dilakukan. Bagaimana menerapkan nilai Pancasila dalam pembelajaran edukasi? Menerapkan nilai-nilai Pancasila itu tidak harus terus di sini kita terapkan dengan praktek, kadang dengan seperti sosiodrama, kita lakukan diskusi, kita lakukan tanya jawab. Terus anak-anak ini lebih paling melekat di anak-anak itu dengan prakteknya. Kita ambil contoh saja ya. Misalnya dalam sikap religi ya, anak-anak ini setiap waktunya agama Islam ya, pendidikan agama itu ada pembiasaan sholat, terus membaca ayat-ayat pendek, dan kesehariannya kita terapkan juga bagaimana sikap terhadap teman yang sama suku atau beda suku, terhadap teman yang miskin atau tidak mampu. Anak-anak itu mengerti akhirnya sikapnya itu. Jadi nggak semena-mena. Jadi Pancasila mulai dari sila pertama sampai sila kelima itu berusaha diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh dalam pemilihan ketua kelas itu ada pemilihan. Anak-anak masih melekat. Oh iya, saya masih ingat. Ibu mengajar pakai ini ya. Pemilihan ketua kelas itu benar-benar sila terus sertifikat. Ya, bersatuan nggak sendiri-sendiri. Jadi itu juga bersama. Supaya kerjakan secara bersama-sama itu nantinya akan jadi ini. Nah, itu pengertian apa ya? Dia sendirinya karena menghafal. Karena itu kalau sudah praktek itu bisa. Jadi apa ya, lebih banyak dipraktekkan daripada teori. Karena praktek nggak kamu. Contoh sebelum berangkat ke sekolah kami dulu sama orang tua itu masukkan kepada orang tua. Saya tanya, adukan sini sebelum berangkat kenapa berdoa Anda? Nah, kalau sudah berdoa baru berangkat, hati-hati karena sudah pamitan sama orang tua, berarti sudah menerapkan pengamalan sholat. Terus di sini juga sama teman-temannya, sama teman sebangkunya, sama teman sekelasnya itu juga bisa. Jadi ada komunikasi
fondasi yang baik ya. Disinilah yang namanya mengajar konsep dasar PPKN tidak dengan teori, tapi dengan praktek. Tanpa membaca pun, tanpa kita harus paham tentang teori itu, tapi kalau sudah dipraktekkan itu nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, sudah ingat, selalu ingat. Saya yakin mesti ada pertanyaan itu ingat, karena itu peristiwa dan pembiasaan. Jadi karena sesuatu yang dilakukan dengan terbiasa, sudah penuh apa kalau dengan sendirinya. Mengatasi ya jelas kalau pasal itu masih anak yang itu sebetulnya berbeda. Nah itu harus belajar dan pendekatan dengan orang tua. Terus kita lihat lingkungan di sekolah dia itu bersatu dengan siapa, hidupnya dengan siapa. Terus cara belajarnya bagaimana, sikapnya bagaimana. Terus di rumah itu sahabatnya saja kita bisa menggali dari teman terdekat. Terus kalau dari teman terdekat kita tahu info itu, kita ambilnya nanti wali murid atau orang tuanya ini. Ya, karena kalau ada memang kesulitan belajar atau kenakalan anak tersebut di sekolah, kita berikan supaya ibunya atau ayahnya di rumah mendapatkan pengawasan sehingga anak ini tidak ketinggalan, ya tidak ketinggalan dengan temannya yang lain, juga bisa mengikuti pembelajaran. Karena PPKN ini sangat penting untuk kehidupan, karena kita untuk kehidupan dan menanamkan jiwa anak dan wawasan kebangsaannya itu supaya melekat mulai dini. Jadi Pancasila atau ini berkaitan dengan wawasan kebangsaan yang harus ditanamkan sejak dini. Kenapa? Supaya perbuatannya anak-anak ini tidak menyimpang dari nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Mohon maaf apabila yang saya sampaikan ini tidak mengena atau kurang berkenan, nanti ada perbaikan. Ya, kami selaku guru kelas 6 SBM Kalitina 1, mohon maaf apabila dalam penyampaian materi ini tadi banyak kesalahan.